Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini aku pengen bikin video instalasi buat Arduino. Sebenarnya buat dokumentasi, cuman buat kalian yang mau belajar silahkan buat pakai aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama kita installation guide. Pergi ke download, sini ada download ya. Terus sini di website downloadnya kalian cari yang namanya mirror buat download Arduino. Untuk cari aja Indonesia. Nah, ini Indonesia nih. Ini ntar isinya tuh ISO buat instalasi Arduino, image-nya ISO image. Nah, ini karena udah aku download ya sekitar 1 GB, nggak usah download lagi. Habis itu kalian download Balena Etcher. Kalau udah ntar tinggal colokin flash disk minimal 8 GB lah, 8 GB. Terus kalian masukin file ISO nya Arduino yang udah di download. Terus nanti ini karena flash disk ini udah di udah di flash ya, ini pokoknya tinggal masukin flash disknya aja gitu ya, masukin flash disknya terus pencet flash, udah itu dia otomatis pokoknya. Oke, kita colok dulu flash disknya, terus kita restart. Bismillah. Terus spam F12 ya, spam F12 jangan sampai lupa, biasanya lupa sih. Nah, ini dia kan ke bootloader buat install ini ya. Ini pastiin tulisannya tuh dia yang UEFI ya, bukan yang atas nih, yang paling atas nih, jangan yang BIOS gitu ya. Kalau kita mau screenshot ya. Oke, jelas ya. Tunggu dulu, sabar dulu. Oke, udah bisa ya. Oke, terus kita connect ke internet ya. Langsung aja ketik iwctl device list. Nah, ini karena punya aku dia masih power off, ini kita setting dulu bentar.
Ini kita nyalain dulu device LAN, set property, power on. Salah, 10 nggak bisa. Ntar dulu. Oke, bisa ya. Ini mungkin agak ribet sebenarnya, mungkin gara-gara sebelumnya udah pernah install Arch Linux, ini uninstall ulang sih, jadi mungkin agak berbeda gitu ya, agak ada error-error dikit. Cuman mungkin kalau kalian pertama kali nyoba mungkin nggak kayak gini sih. Oke, udah masuk, udah nyala, udah power on. Dia station, masukin station WLAN 0 scan. Udah berhasil. Ini web network. Oke. Terus ini udah bikin ininya sih, bikin kalian kalau mau melihat step by stepnya ada di tes di kontak 5 udah begitu sih, yang untuk doang. Terus kita ketik station WLAN 0 connect ke wifi nya, misalnya di sini wifi ku 5, ya connect, masukin password. Kelihatan nih, pause dulu lah. Oke, terus keluar, udah nyambung kan, kita tes ping archlinux.org. Nah, udah nyambung nih. Ctrl C. Terus ini apa namanya, sesuaiin waktu, time date control. Oke. Terus nah ini bagian partisi ini harus kalian setidaknya harus paham lah mana yang mau dipartisi gitu kan, karena kalau nggak paham bisa jadi Windows kalian yang hilang gitu. Di partisi bisa dilihat di website Arch Wiki. Tadi connect internet udah, time date control udah, lalu tinggal partisi. Kita lanjut ke partisi disk. Sebelumnya aku udah
kosongin 100 GB buat Arch Linux. Jadi sebelumnya udah aku jelasin ya, ini tentang partisi disk. Jadi tinggal mengambil dari disk di laptop gitu, dibagi jadi dua buat Arch Linux. Kalau aku ngambilnya 100 GB. Nah ini sesuai panduannya ya, partition the disk. Nah ini kita sesuaiin layoutnya yang ada di sini nih, ikutin nih, bikin kayak gini. Caranya kalian di live environment pertama-tama lihat dulu format disknya gimana, format disk, F disk, terus L. Ini gini deh, LSBK aja, pakai LSBLK L. Nah ini yang mau kita format NVMe nih, NVMe kelihatan ya, tadi mana F disk ya, LSBLK. Nah ini yang mau kita format tuh yang ini, yang disk NVMe 0N1. Kalian jangan sampai salah, kalau salah ya itu hilang Windowsnya ya. Jadi harus tahu lah ya, NVMe 0N1. Jadi kita masuk ke direct ke disknya, ketik F disk format disk dev, terus ketik tadi yang mau diformat apa, NVMe kan, NVMe 0N1. Nah udah bisa kan. Terus ini command M for help, kita ketik M. Nah bakal muncul perintah buat format disk. Nah kita coba ketik F kapital. Nah di sini ada sisa 100 GB. 100 GB nih yang udah aku partisi dari awal, biar lebih aman aja sih. Oke, terus kita klik, kita coba print. Oke, terus kita bikin partition yang baru. Di sini partition yang baru itu N. Nah partition numbernya default 6 aja. Ini default aja. Terus ini kita yang pertama tadi kan sesuai layoutnya itu dari yang paling atas aja ya, boot itu minimal 1 GB. Terus partition type nya EFI. Berarti kita ketik plus 1 GB. 1 GB. Nah terus partitionnya 20 meter lah. Terus kita lihat M lagi, kita mau ganti tipe disknya. Ini kan masih Linux system, kita mau ganti ke EFI. Nah caranya tahu gantinya gimana? Kita ketik L. Nah L ini cari, tadi kan EFI partition type nya, cari partition type EFI itu nomor berapa? Nomor 1. Oke, berarti kita keluar dulu, pencet Q, terus M lagi, terus change tipe partisi. Jadi kita pencet T. Ini sesuai ini panduannya ya. Nah partition number tadi kan 1 ya, berarti kita ketik 1. Nah tipe L
maksudnya. Astaga, salah. Oke, ulang. Tadi kan M kita kan udah lihat satu kan tipe disknya, tipe partisinya. Kita ganti tipe yang apa, NVMe yang nomor 6 tadi, partisi nomor 6 itu ganti change ke partition type, partition number 6 yang baru kita bikin. Nah, type-nya tadi yang EFI yang pertama. Nah, dari Linux file system jadi EFI. Terus kita bikin baru lagi buat swap. Defaultnya 7, enter aja. Terus per sector ya default, enter aja. Terus ini kan swap ya dia ya. Swap, kita mengirim panduannya aja, at least 4 GB. Oke, 4 GB. Kita ketik plus 4 GB, enter. Nah, terus kita ganti type-nya, kita ketik dulu L, cari dia yang Linux swap nomor 19. Oke. Change tadi kan nomor 7, partition type-nya 19 Linux swap. Oke, udah ganti ya. Terus lanjut lagi yang ketiga itu buat root, dia buat apa namanya, disk utamanya ya kan. Kalian pencet N lagi buat partition baru, default numbernya 6. Ini default aja. Terus ini nggak usah diisi karena dia sisanya gitu. Jadi sisanya semuanya bakal buat ini, bakal buat rootnya atau disk utamanya gitu. Tapi kalau di sini disaranin paling minimal 23 sampai 32 GB sih. Cuman biar aman 100 GB aja nggak apa-apa. Nah, ini sisanya 95 GB. Terus kalian ganti tipe partisinya, ini number 8. Lalu yang aku cari itu 20 kalau nggak salah. Bukan ding. Coba ketik M, lalu L, lalu cari Linux root X 86/64 gitu. Nah, itu dia nomor 23. Terus ganti default 8 23 kan, ketik 23. Nah, udah bener nih. Terus kita print, coba pencet P, partition table-nya kita cek nomor 1, nomor 6 NVMe 0N1P6 itu EFI. Terus kedua itu Linux swap, ini udah sama kan, udah samain aja sama di panduan, itu udah standar banget lah, basic banget, ngikutin aja di situ. Nah, udah. Terus kita balik lagi ke kita apa namanya, pencet W buat nge-save ya, pencet W buat nge-save.
Habis itu kita bikin partition, apa namanya, format buat partition yang baru kita bikin tadi. Nah, kita pencet buat melihat ininya ya, pencet aja fdisk lsblk. Nah, ini yang baru kebikin kan tadi, ada yang 1 GB, 4 GB, 95 GB. Terus kita bikin formatnya. Yang pertama buat root, berarti sesuaiin aja di sini mkfs titik txt 4 dev developer. Terus tadi kan root itu disk utamanya ya, berarti dia paling bawah nih, yang paling banyak, nvme 0 n1 p8 dengan formatnya kita cek. Oke, tunggu dulu. Oke, aman. Oke, lanjut kita bikin apa dulu ya, ini dulu aja ya, bikin bootloadernya kita sesuaiin ya. Bootloadernya nih, aduh sebelum bootloadernya mk.fs make file system fat, terus min f nya besar 32 spasi dev nvme yang ke 1 ya, berarti 1 itu nvme 0 n1 p6. Kita cek lagi 32 dev. Oke, bismillah. Oke, berhasil ya. Terus make swap, kita tadi bikinnya make swap, mk swap, terus dev, terus mana nih yang ke 4 GB ya, nvme on 1p6. Ya elah, gitu sih anjir. Ini 7 nih. Balik sih. Tujuh.
Nah, udah bener kan? Ini formatnya. Yang pertama itu privat, ya kan? Dokumentasi. Nah, ini yang pertama dia NVMe 0N, pokoknya yang P6 dia bootloader, formatnya emang itu privat. Terus yang kedua swap, yang terakhir itu disk utamanya yang paling banyak dia XT4 itu. Benar berarti. Nah, terus kita mount. Kita ini sesuai root mount dev partitionnya tadi kan yang ke-8 ya, berarti NVMe 0N1 P8 terus NNT. Terus buat bootloadernya mount main make directory developer terus NVMe. Ini kan bootloadernya yang ke-6 ya, berarti NVMe 0N1 P6 terus MNT boot. Oke. Terus swap on, tadi kan belum di swap on ya. Swap on ini aja deh, pakai yang ini aja deh. Udah 7 kan ya, 7 nih. Nanti aja swap on. Oke, bismillah. Terus instalasi. Nah, kita lanjut nih. Lanjut. Ya, ini sih. Mirrornya, nggak usah mirrornya. Udah otomatis ya. Terus ini package seperti ini. Kalian sesuai karena kan kalau di installation itu installation ya ini basic banget lah. Cuman kan ini ya kayak drivernya, misalkan memang kalian itu AMD atau pakai Intel, tahu karena kan kalau udah install kalian salah nggak bisa diubah. Mungkin kalian kalau nggak paham bisa tanya di AI sih, nanti gitu. Misalnya kalian itu lupa AMD atau Intel, terus kasih tahu Intel, bisa nggak salah. Hanya udah bikin ini sama GPT ini, tinggal ketik doang ya. Kita ketik dia extract KMNT dash Linux from YKB network
firmware. Oke, kita cek lagi extract main base Linux firmware AMD Code. Nah, ini AMD Code ini punya aku kan AMD kan, dia AMD Code. Mungkin kalau Intel nggak tahu, baca sendiri aja. Network manager, menu sudo group group manager logger browser tools interface text info software. Oke, setelah kita tunggu install. Oke, lanjut. Kita bikin F-step. F-step itu buat ini kalau nggak salah. Buat bootloader kalau nggak salah. Klik aja. Ini di GitHub udah aku tulisin. Gen F-step. Untuk kapital INT ETC F-step. Bismillah. Terus kita masuk ke Acrow. Tadi kan udah install paketnya. Ini udah bisa masuk ke sistem baru nih, ke sistem Linux-nya. Pertama kita atur waktu, ya kan? Atur waktu, set time, ln, ketik aja dah. Ntar tanya langsung aja kalau ini nggak paham, udah malam soalnya. Info Asia Jakarta TC local time
Sistoh. Oke. Ini season kita install ini apa namanya, buat masuk ke folder Pack Manager. Menu yes. Oke, langsung ini kita ubah menunya buat keyboard etc, masuk ke folder lokal, ketik gen. Nah ini kita cari dia sampai nemu en apa namanya, enus utf en es ini kok nggak ada. Jadi oh ini nih. Nah iya nih, ini kita hapus. Nah terus caranya keluar dia Ctrl O, terus enter, baru exitnya Ctrl X. Terus jalankan lokal strip game. Baru kita lihat di sini. Oh salah, harusnya nggak pakai spasi. Nah berhasil. Oke, terus kita masuk lagi ke foldernya. Strip etc lokal game. Skip aja. Terus setting hostname nya, setting hostname
terus ketik namanya misalkan apalah Rusdi. Oke, Rusdi, terus enter, keluar. Oke, terus kita install network manager nih. Coba kita cek internetnya, ping Arch Linux. Masih koneksi. Type man s network manager. Yes. Berhasil kan? Sistem CTL number network manager service. In NIP CPIO min P. Password. Jangan lihat passwordnya, jangan sampai salah. Kalau kalian salah berarti ngulang dari awal. Nggak bisa. Jangan sampai salah, makanya pacman s group gr. Yes, buat bootloadernya. Terus grup install target sama dengan x86 64 API directory. Nah, ini apa namanya, sama dengan taruh di mana ininya, apa EFI nya. Kalau misalkan di boot berarti di boot, kalau misalkan strip EFI FI gitu. Cuman aku tadi di boot sih kayaknya. Udah, lanjut aja. Bootloader ID sama dengan grup. Bismillah. Oke. Oh, salah. Astaga, salah. Install target. Oke. Bentar. Terus grup make config boot
root.cfg. Ini buat ngejalanin filenya sih. Bismillah. Oke, lancar ya. Lanjut, kita tinggal exit, terus reboot ya. Amount ini R terus MNT. Oke, tinggal reboot. Alhamdulillah, selesai. Ketik root, password. Oke, itu dulu. Mungkin buat environmentnya tinggal install aja. Mungkin habis ini aku bikinin. Oke, itu aja sih. Oke, kita lihat timernya, dan ya 1 jam pas lah, mantap.